Halo, selamat sore semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, ya. Dan selalu tetap semangat, fokus. Apa yang kalian inginkan, apa yang ingin kalian raih, itu coba untuk diusahakan sekuat tenaga. Ya, jangan patah semangat walaupun kondisinya tidak menentu seperti sekarang ini. Ya. Oke, di pertemuan ini kita akan membahas tentang materi Adobe Photoshop. Ya, di materi ini adalah materi pengayaan untuk menambah khasanah skill di materi sebelumnya, yaitu PowerPoint. Kenapa PowerPoint butuh Photoshop? Salah satu hal yang sering terjadi adalah pada saat kita membuat presentasi, ada kalanya kita butuh untuk menambahkan gambar, entah itu sebagai gambar objek maupun gambar background dari presentasi kita. Nah, pada saat itu terjadi, seringnya kita juga mencari gambar-gambar di internet ya. Tapi yang kita dapat adalah gambar-gambar yang umum. Maksudnya umum adalah gambar yang sudah bercampur dengan gambar-gambar yang lain. Padahal kita hanya membutuhkan bagian kecil dari gambar tersebut. Misalkan kita ingin membuat sebuah presentasi tentang Pancasila seperti yang saya lakukan kemarin. Saya butuh gambar apa? Saya butuh gambar burung Garuda Pancasila, lambang negara. Tapi yang saya dapat adalah lambang Garuda Pancasila ini sudah bergabung atau tercampur dengan gambar-gambar yang lain saat saya cari di internet. Bagaimana caranya? Saya ingin mengambil gambar Garuda Pancasila ini saja, tanpa melibatkan backgroundnya. Atau dari sudut pandang yang lain, saya ingin ya setelah gambar Garuda Pancasila itu saya download dari internet, maka saya hanya ingin mengganti background dari gambar Garuda Pancasila itu tadi. Jadi objek Garuda Pancasilanya tetap, tapi backgroundnya berubah. Oke, coba kita googling dulu ya. Kita googling, kita cari gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Seperti itu. Nah, kemudian kita cari gambar. Nah, di sini kan ada banyak sekali ya burung Garuda Pancasila. Contohnya misalkan saya klik salah satu saja. Misalkan saya klik yang ini. Nah, saya klik yang ini. Saya mendapatkan gambar Garuda Pancasila, tetapi sudah ada backgroundnya, yaitu background bendera merah putih. Bagaimana caranya? Saya hanya ingin mengambil gambar Garuda Pancasilanya saja. Sedangkan background merah putih yang ada di belakangnya itu saya hapus satu, atau saya cukup ganti dengan background yang lain tanpa harus merubah atau mengganti lambang Garuda Pancasila yang ada di sini. Ya, jadi lambang Garuda Pancasila tetap kita pertahankan lah seperti itu. Oke, coba saya ganti ya. Saya salin ini, simpan. Saya simpan gambarnya. Ini misalkan di sini ada gambar Garuda Pancasila. Kemudian saya cari background yang lain. Backgroundnya misalkan itu adalah background abstrak ya. Garuda Pancasila itu nanti dengan gambar abstrak ya, gambar abstrak yang sesuai atau yang saya inginkan. Misalkan saya ingin menggunakan gambar ini ya. Nah, ini saya simpan. Ini jadi nama background baru ya. Kita sudah punya dua resource yang nanti bisa saya edit atau olah menggunakan Adobe Photoshop. Nah, di materi sebelumnya di pertemuan 4 saya juga sudah mengirimkan file ya seperti ini, pengenalan Adobe Photoshop.
Silahkan kalian baca. Di pertemuan kali ini saya akan membahas poin E ya. Di poin E ini ada beberapa tool yang paling sering digunakan di Adobe Photoshop atau tool-tool yang wajib Anda tahu lah di dalam aplikasi Adobe Photoshop. Oke, kita mulai saja. Saya akan menjalankan Adobe Photoshop Portable yang sudah saya instalasi sebelumnya. Ini ada Photoshop Portable-nya, saya jalankan. Nah, setelah jalan, langkah berikutnya adalah saya ingin membuat sebuah project baru untuk melakukan editing gambar. Ada dua sudut pandang. Yang pertama, saya ingin menciptakan gambar baru dengan ukuran tertentu yang saya inginkan. Seperti itu ya. Kalau saya ingin melakukan seperti itu, berarti saya akan menciptakan sebuah project baru. Ya, yaitu dengan cara memilih file new atau shortcutnya adalah tekan Ctrl dan huruf N seperti ini. Nah, nanti project barunya ini bisa saya namai background underscore presentasi misalkan. Ukurannya berapa? Nah, ukuran ini kalau misalkan pengen dipakaikan di PowerPoint, ya sambil Anda melihat resolusi yang ada di PowerPoint. Atau Anda gunakan resolusi yang besar, ya, yang sama seperti resolusi komputer kalian. Jadi, nanti pada saat Anda tempelkan sebagai background slide, kemudian slide-nya itu Anda maximize atau di running, di show, dia tidak pecah. Seperti itu ya. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Contohnya misalkan saya ingin menyamakan dengan resolusi layar saya. Maka saya bisa klik kanan di desktop, masuk ke display setting. Ya, display setting saya bisa scroll ke bawah. Saya bisa lihat di sini. Oh, ukuran resolusi layar saya adalah 1366 kali 768. Seperti itu. Nah, di sini tinggal saya atur 1366 kali 768 ukurannya. Ya, kemudian resolusinya 72 pixel per inch. Itu standar, tak masalah ya. Kemudian baru saya oke. Maka saya akan diberikan sebuah layer. Nah, jadi istilah pertama yang kita kenal nanti adalah layer. Kita bisa baca di sini. Jadi layer ini sama seperti sebuah apa? Sama seperti sebuah kanvas pada saat kita melukis. Dan bagusnya di dalam Photoshop kita bisa menciptakan layer dalam satu project. Jadi kita bisa menciptakan banyak layer untuk kita combine ya dalam menciptakan sebuah project gambar. Itu bagusnya di dalam Photoshop. Kalau kita melukis biasanya kan cukup dengan satu kanvas dengan sekian banyak model ya, gambar, warna itu dicampur jadi satu di situ. Nah, karena ini sebuah aplikasi komputer, kadang setiap gambar itu nanti butuh diedit sendiri-sendiri. Misalkan diedit apanya? Diedit ukurannya atau diedit posisinya gitu. Maka disarankan objek-objek yang nantinya Anda ingin modifikasi secara personal walaupun dalam satu project yang sama, itu harus ditempatkan di layer yang berbeda. Ya, di layer yang berbeda. Seperti itu. Ini kalau kita pengen membuat sebuah project baru dengan ukuran yang kita tentukan. Tapi kalau misalkan saya ingin mengedit gambar saja, gambarnya sudah ada, pengen saya edit, maka caranya kita bisa langsung open gambarnya.
Misalkan gambar ini tadi. Nah, kita bisa open. Maka di sini akan muncul tab. Ya. Kemudian saya bisa open lagi gambar yang lain. Open gambar yang lain seperti ini. Ya. Dan kita langsung bisa bekerja di sini. Kita pengen apa di sini? Itu bisa. Langsung bisa. Dengan ukuran sesuai dengan gambar aslinya, berarti hasil akhirnya nanti sesuai dengan gambar aslinya. Ukuran gambar aslinya berapa? Ya itu. Ya, seperti itu. Yang ini saya sudah membuatkan wadahnya dari awal. Nah, dari dua konsep ini bisa juga dikombin. Saya punya wadah baru untuk project saya. Kemudian saya juga punya resource-resource. Yang resource-resource ini nanti saya modifikasi dan hasilnya saya letakkan di wadah baru saya ini. Itu juga bisa. Jadi nanti kalau sudah ngerti tentang tool-tool yang ada di Photoshop, Anda bisa melakukan pembuatan project gambar itu dengan fleksibel. Ya, baik. Jadi kita sudah kenalan dengan layer ya. Jadi layer, setiap kita membuat project pasti akan langsung diberikan satu layer. Buka gambar, ini juga akan menciptakan satu layer. Nah, jadi di toolbar sebelah kanan bawah itu ada khusus informasi tentang layer. Nah, pada saat saya sudah punya satu layer, saya masih bisa nambahkan layer baru. Contohnya ini, di gambar Garuda dan bendera ini, saya tambahkan layer baru. Caranya bagaimana? Caranya Anda bisa lewat beberapa posisi ya. Yang pertama, Anda arahkan ke kanan bawah di sini. Toolnya itu ada create new layer. Klik, maka akan menciptakan layer baru. Mana Pak kok nggak kelihatan? Ya, karena layer ini adalah layer transparan. Ya, transparan. Jadi dia ada letaknya dari posisi ini. Letaknya berarti di atasnya gambar Garuda Pancasila dan bendera posisinya. Ya, kalau Anda geser seperti ini, ya, nantinya bisa ditukarkan. Itu berarti posisinya berbalik, bisa di bawah, bisa di atas. Anda bisa perhatikan di sini posisinya. Ya, posisinya seperti apa. Kalau dia berada di paling bawah, berarti objek gambar ini ada di paling bawah. Layer yang ada di atasnya berarti posisinya di atasnya, terus di atasnya, numpukin. Tergantung layernya nanti ada warnanya atau apa. Kalau transparan ya dia tidak kelihatan, seperti tidak kelihatan. Ya, itu cara membuat layer baru, mendefinisikan layer baru. Atau bisa lewat menu layer, new layer. Nah, itu ada shortcutnya, Shift, Ctrl Shift, N. Jadi Anda bisa sambil menekan tombol Ctrl, tombol Shift, dan tombol N. Atau langsung klik di sini. Itu akan menciptakan layer baru. Namanya bisa Anda ganti atau tetap seperti ini. Nah, nanti kalau layernya sudah banyak, saran saya layer-layer ini silahkan dinamai. Jangan dibiarkan layer 1, layer 2. Kalau sudah terlanjur bagaimana Pak? Ya di rename. Ya, di rename, klik kanan, Anda bisa rename. Rename menunya ada nggak di sini? Kalau enggak, double klik di sini. Ya, misalkan ini di sini layer logo misalkan, atau layer Garuda. Di sini nanti untuk layer background baru, misalnya seperti ini ya. Nah, layer itu juga bisa diduplikat. Beda ya, menciptakan baru dengan menduplikat. Menduplikat itu biasanya layer yang tercipta itu sama persis dengan layer sumbernya. Contoh, saya sorot layer awal gambar ini, layer dasar.
Saya bisa duplikasi. Cara menduplikasi, Anda bisa klik kanan, duplicate layer. Kalau lewat sini, layer, duplicate layer. Atau bisa menggunakan kombinasi tombol kontrol dan huruf C. Ya, saya coba dulu ya, klik kanan, duplicate layer. Nah, di sini akan diminta untuk nama baru. Ya, misalkan saya biarkan seperti ini. Oke. Lihat ya. Jadi hasilnya adalah sebuah layer baru, di mana layer ini itu isinya sama persis seperti layer sumbernya. Nah, kemudian saya bisa juga melakukan dengan Ctrl C, sorot layer sumbernya, kemudian tekan Ctrl dan huruf C. Nah, akan menciptakan layer baru. Seperti ini ya. Kemudian layer-layer ini juga bisa dihapus. Menghapus itu ada yang sifatnya permanen, ada yang sifatnya temporari. Sifatnya permanen itu bagaimana, Pak? Sifatnya permanen berarti benar-benar hilang dari project kita. Caranya adalah Anda klik kanan, tekan delete layer. Ini cara satu. Jawab yes, maka hilang. Cara kedua, Anda bisa sorot layer yang mau dihapus, kemudian Anda tarik ke area sampah di sini, pojok kanan bawah. Nah, ini juga menghapus. Ya, jadi cara menghapus layer seperti itu permanen. Kalau temporari itu berarti Anda cukup buang atau matikan lambang mata yang ada di situ. Kalau ini dimatikan, artinya apa? Layer tersebut dipasifkan beserta seluruh isinya. Tapi ini tidak dihapus. Ya, jadi kalau kalian pengen kembalikan ya diklik lagi lambang matanya. Agar bisa apa? Agar bisa muncul lagi isinya ya. Seperti itu caranya. Itu mengaktifkan dan mempasifkan layer. Istilahnya yang menghapus secara temporari sebuah layer. Nah, beberapa layer itu juga bisa digabung. Istilahnya di merger. Jadi kalau misalkan saya sudah punya beberapa layer, ya, dan kadang satu project itu layernya bisa puluhan, Anda merasa bahwa editing objek-objek yang ada di layer itu sudah selesai, maka bisa Anda gabungkan layer itu menjadi satu layer yang sama. Ya, caranya adalah Anda sorot semua layer. Anda bisa sambil nekan shift atau nekan kontrol, diklik, klik, tekan kontrol, klik, seperti itu. Yang lain, layer-layer yang lain Anda klik, klik, klik. Kemudian Anda klik kanan, di situ Anda bisa merger layer. Nah, merger di sini ada beberapa pilihan. Ada merger layer langsung, ada merger visible, ada dua, merger layer dan merger visible. Merger visible itu maksudnya gimana? Tanpa saya menyorot nantinya, kalau posisi layernya itu visible itu berarti lambang matanya itu muncul, maka dia akan di merger. Tapi kalau sudah saya sorot tapi lambang matanya itu saya buang, itu berarti unvisible, maka dia tidak bisa di merger karena yang bisa di merger hanya yang visible. Ya, contoh hasil merger seperti ini ya, klik kanan merger layer. Nah, maka layernya akan jadi satu. Nah, itu untuk menghemat biar tidak terlalu banyak layer ya, seperti itu ya. Ini namanya digabung. Ya. Menghapus itu juga bisa sorot. Langsung klik di sini, tidak drag drop ya, langsung klik di sini. Klik, jawab yes, itu hapus. Ya, itu layer.